Assalamualaikum teman-teman cerita Ainun. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya ya. Yang lagi berjuang, semoga dimenangkan. Yang lagi capek, semoga diberi kekuatan. Amin. Di video kali ini, aku bawain cerita yang bikin greget banget sih. Bayangin ya, ada seorang istri yang setiap hari disindir karena suka pakai daster di rumah. Katanya, istri kok kayak pembantu, tapi mereka semua nggak tahu. Daster itu bukan simbol malas, tapi bukti dari perjuangan perempuan yang ternyata punya bisnis miliaran rupiah dan puluhan karyawan. Gimana kisah lengkapnya? Pasti bikin kamu mikir dua kali sebelum menilai orang dari luarnya aja. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke cerita Ainun, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang gak kalah bikin haru, marah, dan kadang senyum-senyum sendiri. Yuk kita mulai ceritanya. Udara sore menyambut Kirana dengan hembusan hangat ketika ia memarkir mobilnya di halaman rumah. Mesin mobil masih mengeluarkan suara rendah, tapi pikirannya sudah melayang ke dalam rumah, membayangkan segelas teh manis hangat dan duduk santai di sofa ruang tamu. Hari ini, gudang online shop miliknya penuh dengan aktivitas. Tim packing lembur mengemas pesanan, beberapa karyawan baru dilatih, dan supplier datang lebih awal dari jadwal. Semua berjalan sibuk, padat, dan menuntut banyak tenaga serta pikiran. Kirana membuka pintu mobil dan melangkah keluar dengan cepat. Ia mengenakan daster kuning muda, bermotif bunga kecil-kecil pakaian andalannya, kalau harus bergerak cepat dan nyaman. Rambutnya diikat sembarangan dengan jepitan hitam, dan tangan kirinya masih menggenggam ponsel yang terus berbunyi notifikasi dari pelanggan. Astaga Kirana, ini jam berapa baru pulang? Dan itu, bajumu? Suara cempreng khas Bu Marni, ibu mertuanya, langsung menyambar sebelum kakinya benar-benar menjejak lantai teras. Kirana tersentak, mencoba tersenyum sopan. Iya Bu, maaf ya, tadi dari gudang, banyak banget yang harus diberesin. Dari gudang? Masa iya ke gudang juga harus kayak gitu pakaiannya? Sahut Intan, ipar perempuannya yang dari tadi duduk santai di ruang tamu sambil scroll TikTok. Serius deh, tiap hari daster mulu. Mbak tuh istri orang, bukan asisten rumah tangga. Kirana menelan ludah. Ia melirik ke arah Bima yang duduk di pojok sofa, sibuk memainkan ponselnya tanpa sekalipun mengangkat wajah. Seolah tidak terjadi apa-apa, seolah tak mendengar tudingan itu semua. Saya nyaman pakai ini mbak, lagian langsung dari gudang. Saya buru-buru, gak sempat ganti baju, jawab Kirana, mencoba tetap tenang. Nyaman dilihat siapa? Kita aja yang ngelihat jadi risih. Masa suaminya kerja kantoran, istrinya keluyuran pakai daster terus? Malu, tahu nggak? Bu Marni menambahkan, matanya menatap Kirana dari atas sampai bawah seperti menilai barang cacat. Mama, aku bukan keluyuran. Aku kerja juga ma. Online shopku itu. Online shop. Bu Marni memotong kalimat Kirana dengan suara tinggi. Itu jualan di HP, bukan kerja betulan. Masa dibilang kerjaan serius? Gak usah sok sibuk deh. Hati Kirana terasa diremas. Ia memandang wajah Bima, suaminya. Satu-satunya orang yang ia harap akan bersuara, membelanya setidaknya menengahi. Tapi Bima masih diam, bahkan tak sedikit pun menoleh. Bim, bisik Kirana, hampir tak terdengar. Bima menghela napas pelan, lalu akhirnya berkata tanpa menatap siapapun, udahlah Ran, ganti baju aja dulu. Kirana mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya, dan mungkin bukan yang terakhir. Sejak awal menikah, ia tahu keluarga Bima tidak pernah benar-benar menerimanya. Tapi hari ini, rasanya luka itu menganga lebih dalam. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang, meletakkan ponselnya, dan menatap cermin. Wajah lelah, mata sembab, dan daster kuning yang tadi pagi terasa nyaman kini seolah menjadi simbol penghinaan.
Ponselnya berbunyi lagi sebuah notifikasi dari pelanggan tetap yang baru saja mentransfer untuk order senilai 5 juta. Kirana tersenyum miris. Duster ini mungkin murah, bisiknya pada diri sendiri. Tapi yang pakai bukan perempuan murahan. Di luar kamar, suara tawa kecil terdengar dari ruang tamu, diselingi komentar nyinyir tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Tapi Kirana tahu, kisah ini belum selesai. Ia akan membuktikan tidak dengan membantah, tapi dengan membangun. Hari itu, dalam diam dan luka, Kirana menanam tekad. Dan tekad seorang perempuan yang diremehkan bisa jadi jauh lebih berbahaya dari yang siapapun bayangkan. Aroma opor ayam dan rendang bercampur dengan wangi nasi panas, memenuhi ruang makan rumah keluarga besar Bima. Hari itu adalah kumpul keluarga rutin sebulan sekali, tradisi yang masih dijaga sejak almarhum ayah mertua Kirana meninggal. Semua berkumpul, sepupu-sepupu Bima, para ipar, keponakan, dan tentu saja, sang ratu komando, Bu Marni. Kirana duduk di sudut meja makan, menyendokkan sayur ke piring kecilnya. Ia memakai gamis sederhana berwarna dusty pink, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dihias dengan polesan tipis. Tapi tetap saja, ia merasa telanjang di tengah mata-mata yang seolah mencari celah. Kirana, panggil Bu Marni tiba-tiba, dengan nada yang dibuat-buat ramah. Rumah masih sering berantakan ya? Waktu Mama kesana minggu lalu, lantainya masih banyak debu tuh. Apa nggak sempat bersih-bersih, sayang? Suasana langsung jadi sunyi beberapa detik. Semua pasang mata melirik ke arah Kirana. Kirana berhenti mengunyah, menegakkan badan, dan menatap ibu mertua dengan senyum sopan. Maaf ya Bu, minggu lalu lagi ada restock besar-besaran, jadi memang agak kacau. Biasanya juga bersih kok. Tuh kan, restock terus. Kerjaannya cuma buka HP, packing barang, teriak-teriak ke karyawan, tapi rumah sendiri nggak diurus. Lantai debu, dapur sumpek, taman juga kayak hutan. Lanjut Bu Marni tanpa ampun, sambil menyeruput es teh. Beberapa tawa kecil terdengar dari sepupu-sepupu Bima. Ada yang menyenggol lengan pasangannya, mengangguk-angguk kecil sambil menyeringai. Padahal ya, istri zaman dulu mah bangun pagi nyapu, nyuci, masak. Sekarang, jam 9 baru keluar kamar, masih dasteran. Cei-cei, timpal Intan sambil mengunyah kerupuk. Kirana menelan ludah. Dadanya mulai sesak, tapi ia tetap menahan diri. Bima, sapa Bu Marni? Mama tanya deh, kamu bener-bener bahagia punya istri kayak gini? Apa nggak pengen istri yang beneran ngurus rumah, ngurus kamu, bukan malah ngurusin online shop tiap hari? Bima, yang sedari tadi menunduk di kursi sebelah, hanya menatap sayurnya. Rumah gak seberantakan itu mah, jawabnya pendek. Dan Kirana juga kerja, usahanya gede. Oh iya, Bu Marni mendengus. Usaha gede tapi suami disuguhi nasi sisa kemarin. Kemarin Mama lihat di Magicom tuh, keras banget nasinya. Udah kayak nasi di warteg, mana layak buat kepala rumah tangga. Kirana menahan napas. Tangan di bawah meja mengepal, dingin. Ingin rasanya ia berdiri, membantah, menjelaskan bahwa malam itu ia pulang pukul 11 malam karena harus menyelesaikan laporan pajak bulanan usahanya yang omsetnya sudah miliaran. Tapi apa gunanya? Aku masak tiap hari Bu. Kecuali kemarin memang nasi sempat disimpan karena aku pulang malam. Tapi lauknya selalu baru, ucap Kirana pelan. Ya, selalu ada alasan, gumam Intan. Padahal tinggal urus suami dan rumah doang. Tapi susahnya kayak disuruh pindahin gunung. Mungkin karena terlalu sibuk jadi bos ya, sindir sepupu perempuan Bima yang duduk di ujung meja, menyuapi anaknya. Kalau kerja kantoran sih masih mending, ini kan jualan online. Apa sih, cuma posting-posting doang, chattingan, paling banter bungkus paket. Duster, nasi keras, rumah berantakan. Suami diem aja. Bu Marni merangkum semua dengan satu gelengan kepala. Sabar ya Bim,
Mama tahu kamu orangnya nggak banyak nuntut. Tapi jangan kelamaan sabarnya, nanti malah kebablasan. Bima menghela napas. Mama cukup, hening sejenak. Semua orang menoleh. Kirana bahkan ikut terdiam. Kaget dengan suara Bima yang mendadak terdengar lebih tegas. Cukup, Ma? Ulang Bima. Kirana udah berusaha. Mama boleh kritik, tapi jangan jatuhin terus-terusan. Suasana makin kaku. Bu Marni memisingkan mata. Mama cuma ngomong kenyataan, tapi caranya menyakitkan. Ucap Bima pelan. Kirana menoleh ke suaminya. Untuk pertama kalinya, matanya menyiratkan rasa terima kasih. Tapi hatinya masih terluka. Ia tahu, pembelaan ini bukan karena Bima benar-benar sadar, tapi karena suasana sudah terlalu panas. Dan besok, mungkin Bima akan kembali diam, seperti biasa. Setelah makan selesai, Kirana berdiri lebih dulu. Ia bergegas ke dapur, mencuci piring sambil menunduk. Tapi dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Ia lelah menjadi sasaran. Ia tak mau selamanya jadi istri yang dianggap hanya bisa memakai daster dan menyuguhkan nasi keras. Di balik rasa pahit sore itu, Kirana mulai memupuk kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan. Perlahan tapi pasti ia akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, lidah-lidah tajam itu akan bungkam dengan sendirinya. Pagi masih malu-malu menyapa saat Kirana tiba di gudang pusat miliknya, sebuah bangunan besar 2 lantai di kawasan industri pinggiran kota. Di depan pintu, beberapa karyawan sudah berkumpul, menyusun dus-dus besar berisi stok produk baru. Mereka menyapanya dengan semangat dan hormat, jauh dari nada meremehkan yang kerap ia dengar dari rumah mertuanya. Selamat pagi Bu Kirana. Pagi, semuanya. Hari ini kita targetkan packing selesai sebelum jam 5 ya. Shopee campaign lagi naik, jadi jangan ada keterlambatan kirim, katanya sambil tersenyum, mengenakan rompi kerja berwarna navy dengan logo brandnya yang tersemat rapi di dada kiri. Gudang itu bukan sekadar tempat menumpuk barang. Di dalamnya ada sistem logistik yang tertata rapi, rak-rak tinggi dengan barcode, ruang khusus untuk live streaming, serta ruangan kecil ber-AC tempat tim CS bekerja menjawab ratusan chat pelanggan tiap hari. Ia menyapa satu persatu timnya. Tika di bagian keuangan, Dimas di kepala gudang, dan Lilis yang memimpin tim packing. Bu, stok lip balm varian baru udah datang, tapi barcode-nya beda dari template lama, lapor Dimas sambil menunjukkan tablet. Oke, nanti minta revisi sama tim desain ya. Tapi untuk sekarang, tempel manual aja. Jangan sampai nunggu barcode bikin paket telat jalan. Siap, Bu. Kirana berjalan ke ruangan kecil berwarna pastel di pojok gudang, di mana 4 perempuan muda sedang sibuk mengetik di depan laptop. Salah satu dari mereka mengangkat kepala. Bu, yang transfer hari ini udah 187 pesanan. Masih nambah terus. Kirana tersenyum. Bagus. Jangan lupa, yang repeat order prioritaskan ya. Kita jaga kepercayaan mereka. Di sini, Kirana bukan perempuan yang disindir karena dasternya. Di sini, ia adalah pemimpin. Seorang CEO yang merintis usahanya dari jualan sabun homemade di kamar kos 5 tahun lalu, hingga kini mengelola 4 gudang dan mempekerjakan 20 karyawan tetap serta puluhan freelancer. Ia melihat ke layar besar di dinding, yang menunjukkan data penjualan real time. Omset hari ini, 198,450. Dan itu belum siang, pintu gudang terbuka tiba-tiba. Tika muncul tergesa, wajahnya agak tegang. Bu, suami ibu datang. Sama mamanya. Jantung Kirana berdegup. Siapa? Pak Bima dan Bu Marni. Katanya pengen lihat gudang. Beberapa menit kemudian Bu Marni melangkah masuk dengan langkah kecil tapi mata tajamnya menyapu ruangan. Ia mengenakan setelan brokat biru langit, kontras dengan suasana gudang yang sibuk dan dinamis. Bima menyusul di belakangnya, tampak canggung. Wah, ini? Tanya Bu Marni pelan. Ini? Usaha kamu Kirana? Iya Bu,
Ini salah satu dari 4 gudang, jawab Kirana tenang. Maksudnya, kamu yang punya? Benar, Bu. Mereka terus berjalan. Beberapa karyawan menunduk hormat, ada yang mengucapkan salam. Bu Kirana, approval desain baru udah masuk. Kita lanjut produksi, ya? Tanya salah satu staf sambil menunjukkan sketsa di iPad. Iya, langsung koordinasi sama tim produksi. Pastikan semuanya jalan sesuai SOP. Bu Marni berdiri mematung. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi bingung mulai dari mana. Ini semua, kamu urus sendiri? Ada tim Bu. Tapi semua sistem, konsep produk, branding, sampai alur logistik, saya yang bangun. Pelan-pelan, sejak 5 tahun lalu. Bima melirik ke layar besar yang menampilkan angka omset yang terus bergerak naik. Omsetnya, segini tiap hari? Kirana mengangguk. Iya, kadang lebih, kadang turun, tapi rata-rata segini. Ruangan itu mendadak senyap. Bu Marni menatap Kirana lama. Wajahnya tak lagi ketus, tapi bingung. Ada semacam kesadaran yang mulai tumbuh di matanya, kesadaran bahwa selama ini ia hanya melihat Kirana dari dapur dan ruang tamu, bukan dari tempat di mana Kirana benar-benar hidup dan berjuang. Kenapa kamu gak pernah cerita soal semua ini? Tanya Bima akhirnya. Kirana tersenyum, lembut tapi penuh makna. Pernah, Bim, tapi kamu gak pernah benar-benar dengar. Bu Marni menunduk. Kirana, Mama kira kamu cuma, ya, perempuan yang males ngurus rumah. Maaf, Kirana mengangguk pelan. Ia tak menyimpan dendam, tapi luka itu tak langsung sembuh hanya karena satu kunjungan. Bu, katanya sambil menatap mertua dengan mata jernih. Daster memang murah, tapi perempuan yang memakainya belum tentu tak berharga. Rumah saya mungkin tak selalu rapi, tapi saya bangun kehidupan yang lebih besar dari itu untuk keluarga, untuk masa depan. Bu Marni diam, tak menjawab, tapi kali ini tatapannya tak lagi sinis. Ia mengangguk pelan, entah sebagai permintaan maaf, atau mungkin sebagai bentuk pengakuan yang terlambat. Dan di sudut gudang itu, Kirana berdiri tegak bukan sebagai menantu yang dikasihani, tapi sebagai perempuan yang akhirnya terlihat. Hujan turun deras malam itu, memukul genting seperti bunyi denting kenangan yang tak bisa diabaikan. Di dalam kamar utama, Bima duduk di tepi ranjang dengan laptop terbuka di pangkuannya. Tapi layar Excel yang seharusnya ia kerjakan hanya jadi hiasan fokusnya buyar sejak 1 jam lalu. Di seberangnya, Kirana tengah sibuk melipat stok daster yang baru datang dari supplier. Ia memeriksa satu persatu label ukuran, memastikan semua sesuai sebelum dikirim ke gudang keesokan harinya. Ran, kata Bima pelan, tanpa menoleh. Kamu gak capek terus kerja kayak gitu tiap malam? Kirana berhenti sejenak, menatap suaminya sambil tersenyum. Capek tapi senang. Ini batch baru dari produsen Bandung, motifnya bagus-bagus, laris di pre-order. Bima hanya mengangguk. Di matanya, ada sesuatu yang lain lelah yang bukan berasal dari kerjaan kantor, tapi dari sesuatu yang tak bisa ia utarakan dengan gamblang. Di kepalanya masih terngiang kata-kata sang ibu beberapa hari lalu. Coba deh kamu lihat si Dito, istrinya itu rapi banget, tiap hari full makeup, wangi, bajunya kayak mau ke resepsi terus. Belanja ke Indomaret aja kayak jalan ke mall. Gak malu nunjukin diri, cantik, modis. Kirana, paling pol ya gamis atau daster, muka polos, rambut cuma dicepol. Istri tuh harus bisa bikin suaminya bangga pas dibawa kumpul. Waktu itu Bima hanya diam, seperti biasa. Tapi kata-kata itu membekas. Apalagi ketika ia duduk di ruang keluarga bersama saudara-saudaranya, melihat para istri mereka tertawa dengan gaya dan riasan yang terlihat layak pamer. Begitu pikir ibunya, dan diam-diam, Bima mulai bertanya-tanya. Apakah ibunya ada benarnya? Apakah benar? Kirana terlalu... Apakah benar? Kirana terlalu... Ran, Bima membuka suara lagi. Kamu gak pengen tampil beda gitu? Maksudku, dandan kayak
ganti gaya rambut kayak istri-istri temenku, biar, ya, kelihatan segar gitu. Kirana menoleh, tangannya berhenti melipat. Segar? Ulangnya. Ya, maksudku, kamu kan cantik, tapi kadang, ya, kamu terlalu sederhana. Ada jeda, sunyi panjang, hanya suara hujan yang terus mengguyur. Kirana menatap suaminya lama. Bima, kamu tahu nggak? Tiap pagi sebelum kamu bangun, aku udah ngurus logistik. Sebelum kamu balik kerja, aku udah cek stok, meeting sama tim, dan pastiin pesanan jalan. Aku bukan gak mau dandan, tapi aku punya prioritas. Aku pilih nyaman, bukan karena gak bisa tampil cantik, tapi karena waktuku mahal. Bima menghela napas. Iya, aku tahu kamu sibuk, tapi kadang aku merasa dibanding-bandingkan terus. Sama mama, sama saudara-saudara. Dibilang istriku kayak pembantu lah, gak tahu berdandan lah. Aku lelah dengar semua itu. Kirana berdiri, mengambil satu dus, dan memindahkannya ke rak di samping lemari. Jadi kamu juga malu punya istri kayak aku? Bukan malu Kirana, tapi jenuh. Tekanan itu pelan-pelan masuk ke kepala. Aku juga manusia. Kirana menatapnya lama. Aku bukan perempuan salon, Bima. Tapi aku perempuan yang kerja keras. Aku bukan yang duduk cantik sambil nunggu suami pulang. Aku berdiri di tengah lapangan, kotor, capek. Tapi aku bangun semuanya buat kita. Kamu pernah mikir itu? Bima tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Malam itu untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka terasa bukan karena kurang cinta, tapi karena ekspektasi yang datang dari luar dan Bima, diam-diam, mulai goyah. Kirana tahu, dan itu lebih menyakitkan dari sindiran manapun. Karena jika dulu ia bisa membuktikan pada dunia luar bahwa ia layak dihargai, kini ia mulai bertanya, apakah ia harus membuktikan itu juga pada suaminya sendiri? Kirana menatap amplop hitam elegan yang baru saja dikirim kurir pribadi. Di atas meja kerjanya, undangan itu tampak mencolok, kontras dengan tumpukan invoice, catatan stok, dan katalog desain baru. Di sudut kanan atas tercetak timbul Womenpreneur Awards 2025, anugerah bagi perempuan penggerak ekonomi digital Indonesia. Ia membaca nama penerimanya sekali lagi, kepada Kirana Ayu Pradipta, Founder, CEO Dasteria, ID. Bu, itu undangan dari Asosiasi E-Commerce Nasional. Ya, tanya Tika, yang masuk dengan membawa laptop. Keren banget, nggak semua dapet. Tahun lalu aja yang menang itu CEO brand kosmetik besar. Kirana hanya mengangguk. Matanya masih terpaku pada undangan itu. Di bagian dalam tertulis bahwa ia masuk daftar 5 nomine utama untuk kategori inspirasi perempuan muda dalam bisnis skala nasional. Dan di bawahnya, dress code, gala formal, red carpet, media nasional. Kirana menghela napas. Kenapa Bu? Tanya Tika hati-hati. Gimana ya Tik? Aku tuh ragu. Tika mengerutkan kening. Loh, ragu kenapa? Kirana bersandar di kursinya. Kalau aku datang, semua akan tahu. Media pasti liput. Wajahku bisa muncul di mana-mana. Nanti keluarga Bima lihat. Ipar-ipar mertua. Semua yang selama ini bilang aku cuma dasteran malas di rumah. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukannya bagus, Bu? Biar mereka sadar. Biar mereka tutup mulut. Jawab Tika bersemangat. Tapi aku juga nggak pengen pembuktian ini jadi ajang balas dendam. Ucap Kirana lirih. Aku cuma pengen dihargai. Tanpa harus tampil mewah. Tanpa harus pakai sorotan kamera. Tika mendekat, menaruh tangannya di meja. Bu Kirana, justru karena ibu seperti ini sederhana, kerja keras, nggak haus panggung makanya ibu layak naik ke atas panggung. Orang-orang perlu tahu bahwa ada perempuan kayak ibu yang tetap bisa hebat walau nggak tampil glamor. Kirana tersenyum kecil, tapi hatinya masih gelisah. Ia pulang sore itu dengan kepala penuh keraguan. Amplop undangan terselip di tas jinjingnya.
Di rumah, ia menunjukkan undangan itu pada Bima. Ini, katanya pelan, undangan penghargaan dari asosiasi. Aku salah satu nomine, acara nasional, gala dinner, TV juga bakal liput. Bima membaca undangan itu tanpa berekspresi. Wah, selamat Ran. Tapi, aku masih mikir, datang atau enggak? Kenapa enggak datang aja? Tanyanya. Kali ini jujur terdengar penasaran. Kirana menatap suaminya dalam-dalam. Karena kalau aku datang, dan publikasi mulai naik, semuanya akan lihat siapa aku, termasuk keluargamu, termasuk mama. Bima terdiam. Kirana melanjutkan, aku nggak pengen dianggap pamer, tapi aku juga capek disalahpahami. Aku nggak tahu ini saatnya buka jati diri, atau justru makin bikin jarak. Bima menyandarkan punggung ke kursi. Wajahnya lelah. Aku nggak akan bohong Ran, kalau kamu naik panggung itu, mama pasti akan komentar. Ipar-ipar juga, mereka akan bilang kamu sok, atau berubah. Tapi itu bukan salahmu. Kirana terdiam. Dalam hatinya ada desir kecil. Ini pertama kalinya Bima tidak meremehkan. Tidak juga mendukung sepenuh hati. Memang. Tapi setidaknya, ia mengakui bahwa ini bukan salahnya. Mau kamu datang atau enggak? Lanjut Bima. Aku tahu kamu pantas ada di sana. Aku yang harusnya belajar berdiri di sampingmu. Bukan di belakang, apalagi menjauh. Kirana menahan napas. Dan di detik itu, ia tahu. Bukan soal glamor atau publikasi. Bukan soal balas dendam atau pengakuan. Tapi soal langkah yang tak lagi ditunda. Soal perempuan yang tak perlu meminta izin untuk bersinar. Ia akan datang, hanya niat menjenguk sebentar. 1 jam. Itu rencana Kirana saat mengiyakan ajakan Bima untuk mampir ke rumah mertua sore itu. Tapi 1 jam yang direncanakan berubah jadi satu ledakan luka yang tak bisa lagi ditahan. Sore itu, ruang tamu rumah mertua dipenuhi aroma kue kering dan suara tawa kecil dari ipar-iparnya yang tengah memamerkan hasil riasan wajah baru dari klinik kecantikan langganan mereka. Coba deh, Teh, ini serum Korea. Bagus banget, muka jadi kinklong seminggu aja, ujar Reni, istri adik Bima, sambil menepuk-nepuk pipinya. Kirana hanya tersenyum kecil. Duduk di sudut sofa dengan daster polos warna hijau zaitun dan kerudung instan. Ia membawa satu bingkisan dari gudang produk baru yang rencananya akan ia berikan ke ibu mertua. Tapi niat baik tak selalu disambut baik. Saat tawa reda, Bu Marni memandangi Kirana dari ujung kaki hingga kepala. Ren, katanya tajam, kamu kesini kayak baru bangun tidur ya? Kirana menoleh. Maaf Bu. Tadi dari gudang langsung ke sini, belum sempat ganti baju. Gudang, tiap hari alasannya gudang. Emang kamu kerja keras? Ya, tapi suami kamu juga kerja. Masa kamu nggak bisa tampil pantas di depan keluarga? Bima menggeser duduknya, tampak risih. Tapi seperti biasa, ia diam. Kirana menunduk, mencoba menenangkan diri. Lalu kalimat itu keluar. Tajam. Dingin, menyayat. Kamu tuh ya, cuma numpang hidup dari Bima. Untung anak saya sabar. Tapi ya, laki-laki mana sih yang tahan lihat istrinya kumal terus di rumah? Tiap hari dasteran. Apa nggak malu? Dunia Kirana mendadak senyap. Ipar-ipar yang tadinya sibuk dengan ponsel dan kosmetik, kini mencuri pandang. Ada yang menahan senyum. Ada yang pura-pura sibuk dengan cangkir teh. Bima masih diam. Kirana bangkit, perlahan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menaruh bingkisan kecil yang sejak tadi ia bawa di atas meja. Di dalamnya ada body lotion baru, racikan sendiri, untuk Mama. Tapi mungkin, lebih baik Mama nggak usah pakai. Takut nanti dikira numpang hidup juga, katanya lirik. Ren, Bima mencoba menahan. Udah, jangan dibesar-besarkan. Tapi Kirana menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi bicaranya tenang. Sangat tenang. Bima, kamu diam waktu aku dihina. Lagi, dan lagi. Aku bisa tahan semua omongan orang luar. Tapi ketika orang terdekatku ikut diam, aku tahu.
Waktunya aku jaga diriku sendiri. Ia mengambil tas, menatap Bu Marni sekali lagi. Terima kasih Bu. Akhirnya saya sadar. Tidak semua keluarga itu tempat pulang. Kadang, rumah harus kita bangun sendiri. Dari nol. Sendiri. Hujan turun lagi malam itu saat Kirana menyetir mobilnya sendiri ke rumah orang tuanya di Bandung. Di kursi depan, ponselnya terus bergetar. Bima menelepon. Berkali-kali. Ia tak menjawab. Setibanya di depan pagar rumah lamanya, ayah dan ibu sudah berdiri di depan teras. Seperti tahu bahwa hari itu, putri bungsu mereka sedang patah. Tanpa bicara panjang, Kirana memeluk ibunya. Lama, tangisnya pecah. Bukan karena hinaan itu baru pertama didengar, tapi karena akhirnya, ia lelah jadi kuat sendirian. Di dalam rumah, sambil menyeruput teh hangat buatan ayah, Kirana berkata lirih, "Aku capek ya. Aku kerja siang malam, tapi tetap dianggap numpang hidup." Ayah memandangnya lama, lalu menjawab pelan, "Kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Orang-orang boleh menilai dari luar, tapi hidup yang kamu bangun, tidak dibangun dari baju mahal atau pujian, tapi dari keberanianmu untuk berdiri, bahkan ketika tak ada yang berdiri di sisimu." Kirana tersenyum. Air mata masih membasahi pipinya. Dan malam itu, di balik selimut tenang rumah masa kecilnya, Kirana tahu satu hal. Sabar punya batas. Dan keberanian kadang datang saat seseorang berhenti menjelaskan dirinya kepada orang yang tak pernah mau mengerti. Pagi di rumah orang tua Kirana selalu hangat dan tenang. Tak ada suara sindiran, tak ada tatapan menilai. Hanya percikan air wudhu ayah, gemerisik daun jambu di halaman, dan aroma roti bakar dari dapur. Sudah 4 hari Kirana menetap di rumah lamanya. Ia bangun lebih siang dari biasanya, berjalan tanpa terburu-buru, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menikmati diam tanpa harus menjelaskan apapun. Di kamar masa kecilnya, Kirana duduk di depan meja rias penuh stiker lama. Ia membuka laptop dan memantau dashboard toko online-nya. Semua tetap berjalan. Tika dan tim gudang bekerja dengan cekatan. Target minggu ini bahkan sudah terlampaui. Namun hati Kirana masih penuh ruang kosong, seperti ada bagian dalam dirinya yang menunggu sesuatu. Sementara itu, di rumah utama, Bima menyentuh sisi tempat tidur yang kosong. Dingin, sepi. Daster polos yang biasanya tergantung di balik pintu kamar mandi tak lagi ada. Suara Kirana mengepak dus di malam hari, aroma lotion buatannya, bahkan tawa kecilnya saat merevisi desain baru, semua hilang. Ia duduk di ruang tengah, memandangi nota pesanan yang ia temukan terselip di tas Kirana. Ratusan jumlahnya. Semuanya tercatat rapi, bahkan ada catatan tangan kecil untuk setiap customer yang loyal. Di meja makan, ibu kembali membuka suara seperti biasa. Sudah 4 hari dia ngambek di rumah orang tuanya. "Masa kamu nggak datengin juga, Bi? Udah kayak anak kecil aja, dikit-dikit baper." Bima mendongak pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak ikut diam. Ran bukan anak kecil, Ma. Dia perempuan yang kuat. Dan saya baru sadar selama ini saya terlalu diam. Terlalu sering membiarkan Mama bicara semaunya, dan berharap dia tahan. Bu Marni tersentak. "Maksud kamu, aku yang salah? Aku cuma bilang, Ran gak sepantasnya dihina begitu. Apalagi di rumah sendiri," ujar Bima lirih. "Dia kerja keras, Ma. Usahanya besar. Dia gaji puluhan orang. Tapi kita malah nyinyirin dasternya." Bima berdiri. "Aku ke Bandung, Ma. Mau minta maaf, bukan cuma karena dia istri aku, tapi karena aku salah sudah lama diam." Rumah orang tua Kirana sore itu disambut gerimis. Bima turun dari mobil dengan jaket hitam. Matanya lelah. Di depan pagar, ayah Kirana sedang menyapu daun-daun basah. "Assalamualaikum." "Yah." Pak Heru menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Waalaikumsalam." Kirana di kamar. "Masuklah." Bima mengetuk pintu kamar yang terbuka sedikit. Kirana duduk di ranjang, masih mengenakan daster biru langit. Tapi kali ini, wajahnya bersih, tenang, tidak sedih, hanya
waspada. Aku boleh bicara sebentar? Tanya Bima, berdiri di ambang pintu. Silakan, jawab Kirana singkat. Bima masuk dan duduk di kursi kecil, dekat rak buku. Aku sadar, aku sudah terlalu lama membiarkan kamu sendirian, menjadi kuat sendirian, menghadapi semua omongan orang, termasuk keluargaku. Kirana diam. Matanya menatap lurus, tidak lagi mencari alasan. Aku pikir, diamku selama ini bentuk netralitas. Tapi ternyata, diamku jadi luka buatmu. Aku minta maaf. Kirana menatapnya, suaranya lembut, tapi mengandung rasa yang dalam. Aku gak butuh kamu marah-marah bela aku, Bima. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku. Bukan diam, bukan pergi. Aku tahu, bisik Bima. Dan sekarang aku baru benar-benar ngerti. Kamu gak pernah minta dihargai lewat pujian. Tapi kamu berhak dihargai sebagai istri, sebagai manusia. Dan kamu? Tanya Kirana pelan. Apa kamu malu punya istri dastran yang ternyata CEO? Bima tersenyum kecil. Dulu mungkin, aku sempat ragu, tapi sekarang, aku bangga. Karena perempuan yang pakai daster itu bisa lebih berkelas dari mereka yang sibuk pakai label. Aku cuma telat sadar. Ada jeda. Angin sore masuk melalui celah jendela. Ren, ucap Bima akhirnya, menatap istrinya penuh harap. Bolehkah aku menjemput pulang perempuan paling tangguh yang pernah aku kenal? Kirana tidak langsung menjawab. Ia menatap luar jendela sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku nggak janji semuanya akan langsung baik-baik saja. Tapi kalau kamu siap belajar menghargai bukan hanya dari penampilan, tapi dari perjuangan, aku mau pulang. Bima mengangguk, penuh rasa syukur. Dan, di tengah jeda dan keheningan yang panjang, dua hati mulai kembali belajar berbicara. Gedung serbaguna bintang 5 itu berdiri anggun di tengah kota Jakarta, megah dan gemerlap dengan lampu kristal raksasa yang menggantung dari langit-langit tinggi. Malam itu, ratusan undangan berpakaian formal gaun panjang berkilau, setelan jas hitam rapi, sepatu hak tinggi, dan parfum mahal memenuhi udara. Dan di tengah keramaian itu, Kirana melangkah pelan. Gaun malam berwarna champagne mengalun lembut mengikuti geraknya. Potongannya simple, elegan, dan sopan. Rambutnya disanggul rapi, makeup tipis mempertegas garis wajahnya yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Ia tidak terlihat seperti CEO yang biasa menyusun logistik dari gudang, tapi juga tidak berusaha menjadi orang lain. Ia berdiri di karpet merah, kilatan kamera dari wartawan ekonomi dan fashion menyapanya bertubi-tubi. Bu Kirana, kesini dong, satu foto untuk media nasional. Founder Dasteria, ID yang viral itu ya, cantik banget. Suara-suara itu menggema, seperti gema yang menggantikan semua cemoohan yang dulu pernah mampir di telinganya. Tapi Kirana tak mencari validasi, ia hanya ingin hadir apa adanya. Sesi penghargaan dimulai. Di layar besar, terpampang wajahnya. Kirana Ayu Pradipta, CEO Dasteria. ID. Dari gudang kecil ke omzet miliaran rupiah per bulan, video singkat berdurasi 2 menit diputar. Menampilkan Kirana di tengah gudang, memberi arahan ke tim produksi, mengecek katalog produk, hingga saat ia membawakan dus sendiri ke mobil ekspedisi. Kami percaya daster bukan simbol kemalasan, tapi simbol kenyamanan perempuan, dan kenyamanan adalah kemewahan tertinggi, ujar Kirana dalam cuplikan wawancaranya. Suara tepuk tangan bergemuruh, kamera menyorot wajah-wajah di kursi tamu. Di barisan tengah, duduk seorang pria dengan mata sedikit merah Bima. Di sampingnya, duduk pula sosok yang wajahnya tampak bingung, canggung, dan malu. Bu Marni, ipar-ipar Kirana ikut hadir. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat di layar besar. Kirana yang dulu mereka sebut cuma numpang hidup, kini disebut oleh host gala dinner sebagai salah satu pionir digital branding paling sukses dalam industri modest fashion Indonesia. Kirana naik ke panggung, langkahnya mantap. Saat menerima piala kristal yang diserahkan oleh Menteri Ekonomi Digital, ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang gemetar, tapi tegas.
Aku mempersembahkan ini untuk semua perempuan yang pernah diremehkan hanya karena tampil sederhana. Untuk semua istri yang dianggap malas hanya karena memakai daster di rumah. Dan untuk diriku sendiri yang pernah hampir lupa bahwa nilai seseorang tak diukur dari baju, tapi dari hati dan keberanian untuk terus berjalan. Suara isaknya tertahan. Dan, untuk suamiku, terima kasih sudah mulai belajar mendengar. Aku tidak butuh pembelaanmu di masa lalu, tapi aku berharap, mulai malam ini, kamu berdiri di sisiku. Bima menunduk, matanya basah. Ia menatap panggung dengan campuran bangga dan penyesalan. Sementara itu, di sampingnya, Bu Marni menggigit bibir. Ia masih belum mampu bertepuk tangan, tapi sorot matanya berubah. Mungkin belum penuh pengakuan, tapi ada jeda. Ada jeda antara cemoohan dan kesadaran. Setelah acara, di lorong sepi dekat ruang rias, Bima mendekati Kirana. "Kamu luar biasa," ucapnya lirih. "Aku pikir aku tahu siapa kamu, tapi ternyata aku baru benar-benar melihatmu malam ini." Kirana hanya tersenyum. "Bukan karena gaun ini, kan?" Bima menggeleng cepat. "Bukan. Karena caramu berdiri di sana, karena caramu tetap jadi dirimu, walau semua menyorot." Kirana menatapnya lekat. "Aku tak pernah ingin menjadi sorotan, Bi. Aku cuma ingin didengar, dipahami, itu saja." Bima menarik napas panjang. "Dan sekarang, aku akan belajar. Hari ini, bukan cuma kamu yang menerima penghargaan, tapi aku juga, karena diberi kesempatan kedua." Di luar gedung, video pidato Kirana mulai beredar di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar CEO Dasteran dan Kirana Dasteria masuk trending. Netizen menyambutnya dengan kekaguman dan haru. "Respect buat Bu Kirana. Dari daster jadi inspirasi. Jangan remehkan istri dasteran, bro. Bisa jadi dia punya 4 gudang dan 20 karyawan. Ibu-ibu rumah tangga, ini adalah kemenangan kalian juga." Dan, di dunia yang gemerlap oleh ekspektasi palsu tentang perempuan ideal, malam itu, satu perempuan dengan daster di hatinya berdiri paling terang. Pagi itu, suasana rumah Bu Marni berbeda. Biasanya, Reni dan Dita, dua menantu kesayangannya, sudah ramai mengobrol di ruang tengah sambil membicarakan diskon skincare atau arisan komplek. Tapi pagi itu, mereka semua diam, bukan karena tidak ada yang dibicarakan, tapi karena satu video yang viral semalam masih terngiang dalam kepala mereka. Tampilan Kirana di panggung gala dinner memenuhi hampir semua lini media sosial, Instagram, TikTok, YouTube. Bahkan beberapa portal berita nasional menyoroti pidatonya sebagai salah satu momen paling menyentuh di acara penghargaan pebisnis wanita tahun ini. Dan kini, di ruang keluarga yang pernah menjadi saksi cemoohan demi cemoohan yang mereka lontarkan, video itu diputar dari televisi pintar. Layarnya besar. Gambar Kirana terpampang jelas sanggun, percaya diri, dan sangat berbeda dari sosok yang dulu mereka tertawakan hanya karena dasternya. "Kami percaya daster bukan simbol kemalasan, tapi simbol kenyamanan perempuan." Reni menelan ludah. Dita melirik sekilas lalu menunduk. Bahkan Bu Marni yang biasanya paling keras mengomentari kali ini tidak bersuara. "Bu, itu Kirana ya?" Suara Dita pelan. "Yang dapat penghargaan itu?" Bu Marni menghela napas. Ia tidak menjawab langsung, tapi sorot matanya sudah menjawab segalanya. "Kirana Dasteria, ID itu? Kirana yang itu?" Reni menambahkan, ragu. "Yang tiap hari kita bilang dasteran terus." Lalu, seperti membuka keran kesadaran, Dita mengambil ponsel, membuka akun Instagram @dasteria. ID, followersnya hampir 2 juta. Ia scroll cepat, lalu menunjukkan sebuah video promosi pada Bu Marni. "Ini anakku pernah bilang loh, Bu. Ma, beliin daster yang kayak di Dasteria dong, yang adem kayak di TikTok," katanya pelan. "Aku juga pernah pesen, kirain brand Korea." Bu Marni mengernyit. "Kamu pesen dari Dasteria?" Dita mengangguk malu.
Iya, dan waktu sampai, ada tulisan tangan di dalam packaging. Terima kasih sudah belanja di Dasteria. Semoga dasternya bikin nyaman ya Kak, Kirana. Suasana mendadak hening. Ternyata, mereka yang mencibir dan meremehkan, sudah lama mengagumi Kirana diam-diam, tanpa sadar bahwa wanita yang mereka remehkan adalah tokoh di balik produk yang mereka puja. Bu Marni berdiri pelan, berjalan ke jendela. Tangannya memegang dada, seperti menahan sesak yang tak bisa dijelaskan. Ternyata, dia sehebat itu. Sore harinya, Bima pulang lebih awal. Ia menemukan suasana rumah seperti sunyi yang menyesal. "Bi," kata Reni pelan. "Boleh nanya nggak? Kirana beneran CEO-nya Dasteria?" Bima hanya menatap mereka sebentar, lalu mengangguk. Bukan cuma CEO, dia pendiri, pemilik penuh, dan pencipta konsepnya. Semua ide, warna, desain, marketing, dari dia. Dita memeluk bantal di sofa. "Astaga, kita udah terlalu banyak ngomong jelek tentang dia ya. Kamu masih inget nggak, Bi?" Bu Marni menyela. Suaranya rendah. "Waktu dia ngasih aku lotion dari gudangnya, aku malah bilang dia numpang hidup." Bima diam, lalu menjawab pelan, "Sekarang Mama tahu, ya, Kirana nggak pernah numpang hidup. Kita yang numpang pandangan sempit selama ini." Malam itu Bu Marni membuka galeri fotonya sendiri, mencari foto-foto lama keluarga. Ada satu foto yang ia temukan Kirana duduk di lantai, sedang membungkus hadiah untuk acara keluarga. Wajahnya tanpa riasan, daster lusuh, tapi senyumnya tulus. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun mengenalnya, Bu Marni merasa malu pada dirinya sendiri. Bukan karena Kirana sukses, tapi karena butuh sorotan media dan panggung megah untuk bisa menyadari nilai dari seseorang yang selama ini berdiri begitu dekat, namun tak pernah benar-benar dilihat. Tamparan itu tidak kasar, tidak marah, tidak dengan kata-kata menyakitkan, tapi justru datang dalam bentuk elegan, anggun, dan membungkam. Senja mulai turun pelan di halaman belakang rumah Kirana. Langit berwarna jingga, dan angin sore berhembus lembut melewati pohon mangga tua yang berdiri sejak masa kecilnya. Kirana duduk di bangku kayu, mengenakan daster lengan panjang motif bunga-bunga pastel, secangkir teh melati di tangannya. Ia tak sedang menyortir pesanan atau menulis strategi pemasaran malam ini. Ia hanya diam, menikmati ketenangan yang dulu sering ia abaikan. Sampai suara pagar dibuka perlahan menyela lamunannya. "Kirana," suaranya pelan, rapuh. Kirana menoleh, dan di ambang pintu berdiri Bu Marni, sang ibu mertua, mengenakan kerudung abu-abu dan tas kecil di tangan. Wajahnya bukan lagi wajah perempuan yang tajam saat menyindir, tapi seorang ibu yang terlihat ragu, mungkin juga takut. Kirana menatapnya, datar, tidak sinis, tapi juga tak lagi hangat. "Ibu mau bicara sebentar, boleh?" tanya Bu Marni, mendekat perlahan. Kirana meneguk tehnya. "Silakan duduk." Mereka duduk bersebelahan. Jaraknya tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Seperti ada ruang di antara mereka yang diisi oleh tahun-tahun luka dan ribuan kata yang tak pernah dipertanyakan. Bu Marni menggenggam tangan kirinya sendiri. Nafasnya berat. Ia mencoba bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Aku gak akan berputar-putar. Aku minta maaf Kirana," ucapnya akhirnya dengan suara serak. "Maaf karena selama ini meremehkan kamu, menganggap kamu pemalas, gak berguna, cuma numpang hidup dari Bima." Kirana tidak langsung menjawab. "Aku merasa malu sekali. Setelah lihat kamu di video itu, mendengar orang-orang tepuk tangan untuk kamu, baca komentar orang yang merasa kamu inspiratif, dan anak-anak sendiri yang ternyata fans brand kamu. Aku bahkan gak tahu anakku suka daster buatan kamu." Ia tertawa kecil, hambar. "Lucu ya, aku yang tinggal serumah, malah paling buta." Kirana menunduk, meletakkan cangkir tehnya. Hatinya tergerak, tapi tidak lunak begitu saja. "Bu," ucap Kirana pelan, "saya bukan cari pengakuan. Dari dulu, saya kerja bukan buat dibanggakan,
tapi buat bantu Bima, buat bangun hidup yang baik. Tapi setiap kali saya pulang, setiap kali saya pakai daster, yang saya dapat cuma cemoohan. Ia menoleh menatap mata Bu Marni. Luka itu bukan dari satu kata, Bu, tapi dari kata-kata yang diulang terus, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya, saya percaya saya memang serendah itu. Air mata menetes di pipi Bu Marni. Ia buru-buru menyekanya, tapi tangis itu tak bisa dibendung. Aku salah, Kirana. Salah besar. Kirana menarik napas panjang. Saya butuh waktu, Bu, untuk sembuh, untuk memaafkan itu semua. Bukan cuma sebagai menantu, tapi sebagai perempuan yang pernah sangat direndahkan oleh sesama perempuan. Bu Marni mengangguk perlahan. Aku ngerti. Aku nggak minta kamu langsung peluk aku, atau anggap semua baik-baik aja. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Sunyi, tapi bukan sunyi yang dingin. Ada jeda, ada napas. Kirana memandang langit yang mulai gelap. Saya tidak benci Ibu, tapi saya belajar untuk tidak menekan perasaan saya sendiri hanya demi diterima. Kalau saya butuh jarak, itu bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya juga manusia. Bu Marni mengangguk, menahan tangis. Terima kasih sudah mau dengerin, aku tunggu. Nggak apa-apa kalau kamu belum bisa maafin sekarang. Ia berdiri perlahan. Kalau suatu hari kamu sudah siap, aku akan sangat bersyukur. Sebelum pergi, Bu Marni menatap menantunya sekali lagi, dengan mata yang penuh sesal dan lembut yang baru tumbuh, lalu melangkah pelan ke arah pagar. Kirana duduk kembali, mengambil cangkir teh yang kini sudah dingin. Di balik hatinya yang terluka, ada bagian kecil yang mulai retak. Kami, bukan oleh kemarahan, tapi oleh kesadaran bahwa pengampunan butuh proses. Dan kadang, maaf datang bukan untuk menyembuhkan tapi untuk mengakui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak luka itu terbuka, Kirana menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ia tahu, ia mulai pulih. Langit mendung menggantung di atas jalanan kompleks tempat rumah orang tua Kirana berada. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat seperti hati Bima yang berdiri di depan pagar, memandangi rumah yang untuk sebulan terakhir menjadi tempat tinggal istrinya. Tempat di mana ia tak bisa lagi masuk seenaknya. Hari itu, ia datang bukan hanya dengan mobil atau raga, tapi dengan hati yang akhirnya belajar merunduk. Kirana sedang di taman depan, memetik daun pandan untuk persediaan dapur ibunya. Ia mengenakan daster garis-garis biru laut, wajahnya bersih, damai, tapi mata itu masih menyimpan benteng. Ia melihat ke arah suara mobil berhenti, dan detik berikutnya, mata mereka bertemu. Boleh bicara sebentar? Suara Bima terdengar hati-hati. Kirana mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku panjang dekat pohon Kamboja. Angin sore meniup pelan rambut Kirana, dan Bima merasa waktu berjalan lambat sekali. Aku datang ke sini bukan buat minta kamu langsung pulang. Bima memulai. Aku tahu kamu berhak menentukan kapan kamu siap. Tapi aku datang karena aku mau bilang sesuatu yang dari dulu seharusnya aku sadari. Kirana menatapnya. Diam, tapi tak menghindar. Aku sadar, selama ini aku cuma jadi suami di KTP, tapi bukan partner, bukan teman sejajar. Aku diam waktu kamu disindir, karena aku takut dicap suami yang dikendalikan istri. Aku pikir, diam itu netral, padahal diamku itu menyakiti. Ia mengusap wajahnya. Aku iri lihat temanku yang istrinya tampil cantik terus, tapi aku buta lihat kamu bangun lebih pagi dari aku, kerja lebih keras, mikirin masa depan kita lebih dari aku sendiri. Kirana masih diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Tidak karena lemah, tapi karena dihargai adalah bahasa cinta yang selama ini ia tunggu. Aku mau minta kamu kembali ke rumah, tapi bukan sebagai istri yang masak dan nyuci. Aku mau kamu kembali sebagai partner, teman hidup yang setara. Aku mau kita bangun ulang rumah itu, bukan jadi tempat yang bikin kamu merasa sendirian. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah buku catatan kulit dengan logo kecil, Dasteria. ID,
yang pernah Kirana desain. Ini, Bima menyerahkan buku itu padanya. Aku minta tolong HRD perusahaanku bikin jadwal mentoring. Aku mau belajar soal bisnis, branding, operational dari kamu. Bukan supaya ikut campur, tapi supaya kita bisa bicara tentang hidup kita, pakai bahasa yang sama. Kirana membuka buku itu perlahan. Di halaman pertama tertulis, Partner Meeting Plan, Bima X Kirana Vision, Growth and Love. Tulisannya rapi, ada tanggal, agenda kecil, dan di bawahnya, Vision, membangun rumah yang nyaman untuk dua orang dewasa yang saling menghargai. Dan saat Kirana membaca itu, dadanya menghangat. Bima, ia akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi dalam. Aku nggak butuh kamu jadi pengusaha, tapi aku butuh kamu jadi laki-laki yang bisa berdiri di sampingku, bukan di depanku. Bima mengangguk cepat. Itu yang aku sedang pelajari. Aku belum janji bisa langsung pulang, tapi kalau kamu mau mulai dari nol, mungkin kita bisa sama-sama bertumbuh lagi. Lalu, pelan-pelan, Kirana menyentuh tangan Bima. Hangat, bukan tanda kembalinya masa lalu, tapi sinyal bahwa masa depan bisa dirundingkan kembali dengan cinta yang lebih dewasa. Dan di sore itu, tanpa pelukan dramatis atau air mata meledak-ledak, mereka tersenyum kecil. Dua orang dewasa yang pernah saling menyakiti, akhirnya mulai belajar saling melihat. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan kali ini, harga diri tidak perlu dikorbankan untuk cinta. Karena cinta yang sejati justru tumbuh subur di tanah yang dihormati. Pagi itu, matahari menyinari rumah yang dulu terasa dingin bagi Kirana, rumah mertuanya. Tempat segala luka pernah ditanamkan dalam diam. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Jendela terbuka lebar. Aromanya bukan lagi aroma penghakiman, tapi seperti awal dari sesuatu yang baru. Mobil Kirana berhenti pelan di depan garasi. Ia turun, mengenakan daster warna sage green dengan bordiran lembut di kerah dan lengan. Rambutnya dikuncir santai, dan senyumnya tenang. Bima menyambutnya di depan pintu. Ia tidak memeluk Kirana terburu-buru. Ia berdiri di sana, seperti penjaga gerbang sebuah kerajaan yang menunggu permaisurinya kembali dengan hormat, bukan penuntutan. Selamat datang kembali, Bu CEO, goda Bima lembut. Kirana tersenyum. Panggilan itu belum resmi, kita masih partner belajar kan? Bima mengangguk. Partner dan murid yang baik. Hari ini aku udah siap nyatet semua insight kamu soal sistem logistik. Langkah Kirana masuk melewati ambang pintu terasa seperti simbol. Dulu ia masuk sebagai menantu yang ingin diterima. Hari ini, ia masuk sebagai perempuan yang menerima dirinya sendiri, sepenuhnya. Di dalam, Reni dan Dita sedang duduk di ruang tengah. Awkward, jelas. Tapi mereka berdiri saat melihat Kirana datang, dan hal mengejutkan terjadi. Kirana, Reni mendekat. Aku mau bilang maaf juga, kita udah keterlaluan banget. Dita menyambung, dan kalau kamu butuh influencer buat produk limited edition baru, aku bersedia bantu. Gratis. Kirana menahan tawa. Wah, belum tentu cocok image-nya. Daster kamu terlalu mahal. Balasnya ringan, tapi dengan nada yang hangat. Dari arah dapur, Bu Marni keluar dengan nampan berisi teh dan kue basah. Ia menghampiri Kirana, lalu menyodorkan nampan itu tanpa banyak kata. Kalau nggak keberatan, aku bikin pandan cake pakai resep kamu yang dulu. Kirana menerimanya, hati bergetar. Ia tidak menjawab dengan ucapan, tapi dengan senyum yang menandakan ia tak lagi menyimpan amarah. Hanya ingatan, dan kini, ingatan itu tak lagi menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, di salah satu agenda keluarga, terjadi hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Kirana sedang duduk di gazebo taman belakang. Ia dikelilingi beberapa keponakan yang bermain boneka daster-dasteran, meniru gaya jualan Kirana di video promosi. Ibu Kirana, "Aa, ini ready stock ya, A? Tinggal 3 lagi."
teriak salah satu keponakan sambil membawa daster mini warna kuning. Di saat yang sama, datang tamu jauh tantenya Bu Marni, sosok yang sangat disegani di keluarga besar. "Mana Kirana?" tanya tante itu. "Aku dengar kamu punya menantu yang viral itu, pengusaha?" Bu Marni tersenyum dan menunjuk Kirana yang sedang tertawa bersama anak-anak. "Itu dia, yang pakai daster itu." Tante itu mengerutkan kening. "Itu? Tapi, dia pakai daster?" "Ya," jawab Bu Marni mantap. "Itu dasternya, brandnya, karyanya, dan itu mahkotanya." Tante itu terdiam, lalu mengangguk pelan, mengerti, dan begitulah. Akhirnya, daster yang dulu jadi bahan olokan, kini jadi simbol kejayaan. Daster yang dulu dianggap kumal, kini dipakai selebritas dalam kampanye fashion lokal. Daster yang dulu membuat Kirana dipandang sebelah mata, kini jadi mahkota tak terlihat yang membuat setiap langkahnya begitu mantap. Karena Kirana tahu, ia tak perlu mengganti kulitnya agar diterima. Yang perlu diubah hanyalah cara orang melihat. Dan kini, orang-orang di sekelilingnya telah belajar cara baru untuk melihat perempuan. Bukan dari makeup, bukan dari stilettos, bukan dari kerudung yang dilapisi bros mahal, tapi dari keberanian, ketulusan, dan kerja keras yang bersinar meski dibalut daster sederhana. Dan di rumah itu, di tengah tawa, teh hangat, dan perbincangan yang setara, Kirana kembali berdiri sebagai ratu, tanpa singgasana, tanpa mahkota emas, hanya daster dan harga diri, yang akhirnya diakui